warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ririn Yuliani dengan NIM 2230202331. Baiklah semuanya, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai mata kuliah media dan sumber belajar. Jadi yang pertama tuh apa sih konsep dasar pada pendidikan? Baiklah teman-teman, jadi konsep dasar pendidikan itu merujuk pada prinsip, teori, dan praktik yang menjadi landasan bagi proses pengajar dan pembelajar. Berikut ini ada beberapa elemen kunci dari konsep dasar pendidikan yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Tujuan ini juga mencakup persiapan untuk kehidupan profesional dan pribadi, serta kontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua ada guru dan siswa. Siswa adalah pusat dari proses pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Interaksi antara guru dan siswa sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan bahan ajar yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup pada mata pelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi. Yang keempat ada metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang membantu siswa memahami dan menguasainya. Metode ini juga bisa bervariasi dari metode ceramah, diskusi, praktik langsung, hingga penggunaan teknologi pendidikan. Adapun yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Evaluasi adalah proses untuk menilai sejauh mana sih tujuan pendidikan telah tercapai. Penilaian juga bisa berupa tes, observasi, penugasan, dan proyek. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Lalu, bagaimana sih pendapat Anda? Apakah penting pada saat proses pembelajaran itu menggunakan media belajar? Nah, jadi menurut saya media pembelajaran ini sangatlah penting untuk digunakan pada kegiatan belajar dan mengajar. Ada beberapa alasan mengapa media pembelajaran ini penting untuk digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, meningkatkan minat belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan cara membangkitkan interaksi langsung antara siswa dan dengan materi pembelajaran, serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta membawa pengaruh-pengaruh psikologi pada peserta didik atau siswa itu tersendiri. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak tersebut. Media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak, yaitu dengan cara membangkitkan interaksi langsung antara siswa dan juga guru, serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, lalu meningkatkan kemampuan klinis pada anak. Media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan klinis pada anak, yaitu dengan cara membangkitkan interaksi langsung antara siswa dengan materi pembelajar. Kemudian, apa aja sih konsep, media, prinsip, dan ciri pada media belajar? Jadi, konsep pada media belajar itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses belajar mengajar, membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Media belajar dapat berupa media visual, audio, cetak maupun digital. Adapun prinsip-prinsip pada penggunaan media pembelajaran, yang pertama itu relevansi. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Memastikan bahwa media tersebut benar-benar mendukung dan memahami siswa terhadap materi. Lalu ada ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama itu ada keterpahaman. Media harus mudah dipahami oleh siswa dengan menggunakan bahasa, gambar, dan juga simbol yang jelas.
dan tidak juga membingungkan siswa. Yang kedua, kemenarikan. Media harus menarik perhatian siswa, sehingga dalam menggunakan desain yang menarik, warna yang tepat, dan elemen visual yang relevan. Dan yang terakhir itu interaktif. Media yang interaktif memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi, misalnya melalui kuis, simulasi, dan permainan edukatif. Yang ketiga ada media audiovisual, contohnya seperti video, film, dan animasi. Kelebihannya menggabungkan elemen visual dan audio untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan menarik. Yang keempat ada media cetak, contohnya buku teks, majalah, lembar kerja. Kelebihannya mudah diakses, dapat dibaca ulang, dan juga cocok untuk referensi. Dan yang terakhir yaitu media digital, contohnya seperti e-book, platform e-learning, dan modul online. Kelebihan pada ini fleksibel, mudah diperbarui, dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Nah, dengan memahami konsep, prinsip, dan ciri media pembelajaran, pendidik dapat memilih dan menggunakan media yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memaksimalkan potensi siswa. Kemudian, bagaimana menurut Anda tentang teknologi komunikasi dalam pendidikan? Jadi, menurut pendapat pribadi saya, teknologi komunikasi ini kan telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Jadi, dengan berkembangnya teknologi seperti internet, perangkat mobile, dan berbagai aplikasi komunikasi, proses belajar mengajar lebih menjadi fleksibel, interaktif, dan dapat diakses secara global. A few moments later. Lalu, jelaskan media pendidikan dalam proses pembelajaran dan kriteria penggunaan media pendidikan. Media pendidikan dalam proses pembelajaran itu berfungsi sebagai salah satu komponen yang menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran. Lalu, jelaskan pembagian dan macam-macam media pendidikan. Pembagian dan macam-macam media pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi, bentuk, dan juga teknologi yang digunakan. Berikut ada beberapa penjelasan singkat tentang pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Media pendidikan formal meliputi materi yang digunakan dalam proses pembagian di kelas, seperti buku, teks, slide, dan lembar kerja. Lalu media pendidikan non-formal. Media pendidikan non-formal meliputi materi yang digunakan di luar kelas, seperti media sosial, video, dan podcast. Lalu yang terakhir ada macam-macam media pendidikan. Yang pertama ada media visual. Media visual itu meliputi gambar, video, dan animasi yang digunakan untuk membangkitkan minat dan keinginan peserta didik. Kedua, media audio. Media audio meliputi audio, podcast, dan musik yang digunakan untuk membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, media interaktif. Media ini meliputi permainan, simulasi, dan game yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan klinis pada anak tersebut. Nah, itulah penjelasan materi pada mata kuliah media dan sumber belajar oleh saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.